Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Monitor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Bang Aswarnya ini lagi pijat ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Gimana perkembangannya? Piye. Alhamdulillah. Berapa hari ngilang dari peredaran. Iya, aduh banyak ditunggu penggemar ini. Subhanallah. Bisa ini apa? Open kamera? Mungkin. Iya. Banyak penggemarnya yang kangen ini. Wes, maksud. Ini semoga malam terakhir di ruang inap rumah sakit Islam Jemur Lestari. Amin. Besok sudah bisa home kembali ke rumah. Ya. Gimana? Bisa menghidupkan paradigma atau apa namanya non dualnya atau transenden? Secara mungkin kalau secara deskripsi keilmuan masih ada beberapa hal yang tak anggap sulit. Walaupun kata Bang Aswar nggak ada yang sulit. Oke. Wapri ke Bang Aswar, kata Bang Aswar nggak ada yang sulit, dibiasain saja, hipotesis, kemudian ilmu. Iya, benar. Setelah dibiasain belajar mudah, katanya gitu. Jadi way of thinking dulu, nanti kedepannya jadi way of being. Oke, ini Bang Aswar juga sudah join. Bang Aswar, monitor. Ya segeran ya mungkin. Ini gemuk karena apa namanya? Obat. Infus. Lumayan lah. Tambah keren aja. Gak sadar. Bang Aswar. Aduh, maaf ya. Halo Bang. Enak. Apa kabar Bang? Enak. Wajalah. Status dorong ya gitu. Rum. Allah. Ini King di mana nih? Masih di rumah sakit. Masih di kamar inap. The last night. Malam terakhir. Amin. Ini loh. Ini bagusnya bahas ini ya. Siap. Lihat dulu. Gejalanya apa, Ki? Enggak, namanya sih nggak bisa BAB itu kan. Kalau gejalanya persis yang itu deh Bang, yang waktu dulu Abang masih di Surabaya itu dengan Pak Tri. Oh, yang dulu itu. Iya, sing awak dhewe dalu-dalu kan. Jemput ke rumah, bawa ke rumah sakit. Iya, malam-malam waktu kopdar gitu ya. Oke, jadi ya ini ya, ada apa namanya ini? Dalil dari Hawking ya, orang-orang yang menangani penyakit di level kesadaran, artinya kita menangani penyakit pada level kesadaran ya, bahkan bisa menyaksikan transformasi di dalam tubuhnya tanpa perlu menangani tubuh secara langsung dengan pendekatan medis apapun ya. Ini kan
apa namanya ya, harapan baru. Ya cuman masalahnya ya kan belajar kesadaran setelah sakit. Nah, Belajar kesadaran itu setelah mentok gitu loh, itu kebiasaan buruk. Jadi mestinya kan sebelum gitu ya. Sebelum. Mestinya itu jauh-jauh hari dipersiapkan. Ya dulu saya ya itu lama gitu ya. Sehingga kita belajar spiritual itu kan sebenarnya untuk proses evolusi ya. Jadi ya sakit, susah itu ya bonusnya aja. Tapi itu aslinya itu kan karena apa ya, proses evolusi kita lambat. Tidak ada transformasi. Dan apa? Kita juga tidak memahami proses itu. Kita tidak memahami. Atau mungkin lebih tepatnya tidak paham gitu ya, peta kesadaran itu apa. Seperti itu. Nah ini ya lewat podcast macam ini, termasuk lewat acara besok itu. Besok jadi ya Mas Jamim ya? Halo? ya kan? Besok jadi tak? Oh iya, jam 9 pagi besok insya Allah. Jam 10-an lah. Oke. Jam 10 ya. Ya putar-putar apa dulu gitu, absen. Jadi apa? Saya juga kalau ini ya, kalau dulu ya, saya ani, karena memang berpikirnya sih dari SMP kan udah terlatih berpikir ilmiah gitu loh. Yang harus kita ini gitu ya, yang harus kita sadari sama-sama, stop gitu ya, atau evolusikan kebiasaan meniru orang. Mari ikuti hipotesis, kan mestinya begitu. Jadi mari ikuti hipotesis, mari melakukan simulasi-simulasi, thought eksperimen berbasis hipotesis gitu kan. Nah itu mungkin apa namanya, tiap-tiap orang berbeda pengalamannya. Dan kita punya kebiasaan berpikir yang berbeda gitu ya. Kebiasaan berpikir yang berbeda. Tapi sebenarnya itu cara yang paling mudah untuk mampu berpikir konseptual itu dengan resah gitu ya, cemas. Cuma kadang-kadang itu kita kecemasan itu ya diselesaikan dengan cara yang ya sudahlah. Ya misal cara yang paling umum itu ya sudah, ini sudah kehendak Tuhan. Akhirnya yang ada evolusi gitu ya. Jadi gejalanya sama jawabannya itu terlalu banyak lipatan di sana. Terlalu banyak lipatan. Jadi seolah-olah kehidupan itu sudah selesai gitu ya. Kalau dijawab ya ini sudah. Jadi di situ tidak ada ilmu, tidak berguna lagi kalau sudah jawabannya begitu. Atau mungkin kita jawabnya itu dengan ya nanti besok saya coba lagi, itu juga ilmu juga menjadi tidak berguna. Mestinya kan ada ya ilmu di mana gitu. Seperti itu. Ini hanya soal kebiasaan berpikir. Kebiasaan berpikir.
Padahal ilmu kesadaran itu ya paling mudah. Paling mudah karena yang kita sasar itu level kesadaran diri kita. Misalnya King saat sakit gitu ya. Saat lemas, level kesadarannya di mana? Ya katakan di 50. Ini yang harus ditransendensikan gitu ya. Transendensikan. Jadi level kesadaran 50 ini kan sebenarnya level kesadaran di mana jiwa kita itu berkonflik dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi konfliknya apa? Ya Tuhan tidak ada, yang ada itu aku. Situ kan persoalannya ya. Jadi di bawah 200 sebenarnya itu konfliknya dengan Tuhan. Makanya kemudian tuh kalau kita lihat God view-nya merah semua itu. Merah semua. Coba ya kita lihat. Udah lama nggak nengok peta kesadaran. Nah, jadi kalau bahasa Inggris katanya enggak ngerti, oke. Jadi kan bahasa Jawa. Ini sengaja bikin merah gitu ya. Ini kan dengan Tuhan tuh ya negatif. Tapi itu di level jiwa ya. Seperti itu. Seperti itu. Bahkan kita kadang-kadang itu begini, ya kurang teliti gitu ya. Kurang teliti memahami ini. Pokoknya tuh kalau level sini ya kita biasanya kan nggak mau neliti sampai ke sini gitu ya. Dan itu karena salah satunya itu nggak punya model dunia gitu, jadi nggak apa ya, pengalaman itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena nggak ada teorinya. Coba kalau pengalaman itu ada teorinya, itu bisa dijelaskan, kemudian bisa kita kontrol, bisa kita analisis, dan seperti itu. Misalnya ini sekarang, apa namanya, nature-nya 50. Apa arti 50? 50 itu artinya jiwanya terjebak di dunia materi. Artinya dia hidup dalam kesadaran ruang yang tertutup. Kesadaran ruang tertutup itu ya kayak gini. Di mana kehidupan itu hanya dia kehidupan itu berada dalam ruang tertutup yang 3 dimensi. Lalu dalam ruang tertutup ini itu ada lingkungan ya. Lingkungan manusia, namanya masyarakat, sama lingkungan alam. Ya hanya ini saja. Dalam dunia tertutup 3 dimensi yang ada itu hanya ini. Ditambah dengan dimensi waktu ya toh. Makanya dari perspektif dunia semacam ini, yaitu kemungkinan kan bisa dipahami misalnya, oh ini yang kambuh dari yang pernah gitu ya, peristiwa kambuh dari yang dulu, itu kan berarti dimensi waktu maksudnya.
Oh, ini berarti ya tubuhnya sudah tidak bisa berfungsi, yaitu termasuk ya alam ya, apa namanya, fungsi-fungsi mekanis tubuhnya. Ditambah dengan gaya hidup, wah, di level ini yang dianalisis sama di level waktu. Seperti itu. Ya kalau analisisnya kayak begitu ya mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau kita akan selalu membutuhkan banyak alat-alat untuk bertahan hidup. Makanya bagus ini apa namanya quote-nya ya. Nah, kalau udah tahu bahwa jiwa kita terjebak dalam model dunia seperti ini, maka yang perlu yang perlu diubah itu adalah model dunianya dulu. Nah, akhirnya kembali lagi ke persoalan filosofis gitu ya. Nggak terbiasa memahami gejala dari model dunia gitu. Langsung saja gitu ya. Langsung saja gejala ini obatnya ini. Kita tidak pernah berpikir lebih jauh lagi tentang model dunia. Itu diserahkan saja ke elit. Ya, kebiasaan ya sebenarnya, kebiasaan. Dan tidak ada juga semangat gitu ya. Semangat untuk memperbaiki, atau lebih tepatnya semangat revolusinya itu enggak ada. Karena itu tadi tidak memahami bahwa model dunia itu menentukan diri kita. Model dunia itu menentukan diri kita. Dan sebenarnya secara de facto model, entah belajar filsafat atau enggak, pasti model dunianya kayak gini dulu. Di awal-awal model dunia, kerangka 3 dimensi tambah dengan 1 dimensi waktu. Entah dia belajar filsafat apa enggak. Hanya saja kalau yang belajar filsafat, dia bisa sadari, dia bisa akses dunia ini. Sementara yang tidak belajar filsafat kan dia tidak bisa akses model dunia ini. Sehingga dia tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Seperti itu. Itu. Kang, ini ada yang tanya, bagaimana melampaui perasaan atau apa ya, yang nggak wajar seperti LGBT gitu ya, suka ke sesama jenis ataupun suka ke suami orang atau istri orang seperti itu gimana Kang? Atau bisa dibahas ya di kelas melarutkan ego besok ya? Ya apa ya, yang jelas tuh kalau gejala gitu ya, itu kan gejala namanya. Oke. Dan itu kan perilaku. Kalau kita kembali ke hipotesisnya, yaitu berarti kan evolusinya masih rendah ya, dipercepat aja proses evolusi. Jadi jangan berpikir terapi gitu ya. Tapi coba didekati dengan pendekatan Hawking, itu kan dia perspektifnya mempercepat evolusi gitu ya, mempercepat atau mentransformasi cara bereksistensi. Pertanyaannya itu, mau nggak mempelajari itu gitu ya, sebagai kayak katakanlah pendekatan alternatif. Masalahnya itu adalah kita mesti apa ya, mencari terapi itu yang kurang bagus ya.
mencari terapi sehingga ilmu tidak berkembang gitu. Coba kalau didekati dengan ilmu, perilaku itu didekati dengan model dunia, ya kan? Nah, selesai. Tinggal kita mau apa tidak gitu ya. Jadi ini ya teman-teman ini kan udah lama belajar ya. Teman-teman di sini kan ya tiap hari gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu kembali lagi itu kan namanya perilaku. Kalau perilaku itu kan dari teori medan kesadaran ya itu karena ada medan penariknya dan ada level kesadaran diri yang mengaktifasi medan penarik tadi. Seperti itu. Itu poinnya. Jadi dilihat saja gitu ya, gimana ilmu ini menjelaskan perilaku tertentu. Seperti itu. Saya kebetulan belum pernah nanganin ya kayak gitu, kasus kayak gitu. Tapi secara ilmu kita punya penjelasannya gitu. Ada penjelasannya, tinggal ya kita mau telusuri apa enggak. Itu satu. Kemudian apalagi kira-kira? Apa meneh? Apa King kira-kira? Halo King. King monitor. Halo. Monitor. Dari kasusmu itu apa? Maksudnya dari kasus yang kamu alami, kesulitannya itu di mana gitu loh. Mencari sepadan, menemukan sepadan event gitu loh Bang. Sepadan keadaan-keadaan itu loh. Jadi misalnya sakit nih ya. Itu sepadannya apa sih? Maksudnya yang melatar belakangi kenapa kemudian harus sakit, gitu kan? Kalau pemahaman ya kan itu yang saya itu agak masih kesulitan menemukannya secara spesifik gitu loh Bang. Kalau secara umum begini. Itu sakit kan gejala ya tuh. Gejala sakit. Ya itu apapun dia namanya gejala. Lalu kemudian gejala ini itu kamu mau pahami dengan cara berpikir dualistik atau non dual gitu. Kan disusun gitu dulu. Iya. Kalau dualistik gimana cara memahami gejala? Kalau dualistik ya apa namanya? Saya sakit yang saya alami ini karena pola makan saya yang kurang benar. Kayak hidup. Terus asupan gula yang terlalu banyak, nggak olahraga. Itu. Ya. Itu pemahaman saya kalau dari sisi dualistik. Kalau dari non dual, kenapa saya sakit? Ya karena ini sesuatu yang saya inginkan. Gimana penjelasan dari non dual? Ya ini kondisi jiwa saya yang kacau gitu loh Bang. Nah, di situ ada depresi, ada stres, di situ ada kekecewaan, di situ ada kesedihan yang saya alami karena banyak hal yang harusnya yang saya inginkan itu tidak wujud. Nah, itu akibat daripada itu sakit yang saya alami saat ini. Itu lalu kenapa kemudian tuh ada energi kesedihan?
Tentu kan kesedihan juga akhirnya jadi gejala, itu gejala psikologis. Kenapa Kalau yang tadi kan gejala fisiknya itu dan gaya hidup. Barusan itu ya tetap aja itu gejala tapi di level psikologis. Jadi gini, bedanya itu kalau non dual itu, ini kan teorinya itu ada tingkat kesadaran diri ya, ada tingkat kesadaran diri, lalu ada database consciousness. Tingkat kesadaran diri inilah yang mengaktifasi salah satu medan penarik, lalu kemudian tuh aktual sebagai perilaku, kan gini. Jadi itu yang dipertanyakan pertama itu tingkat kesadaran dirinya gitu. Karena ini nanti yang mengaktifasi salah satu medan penarik. Kesadaran diri kan sebelum ke tingkatnya kan dia punya dualitas toh. S besar, S kecil dulu. Nah, kalau S besar kehidupan. Jadi kalau S besar itu kan kayak gini modelnya. Katakan ini transenden nih ya. Dalam yang transenden itu kan ada kehidupan. Di dalam kehidupan itu lalu ada dunia gitu ya. Nah, kamu terjebak di dalam dunia itu. Nah, kamu terjebak dalam dunia. Artinya, nah disitulah kemudian tuh harusnya kamu dari dunia itu bagaimana untuk melampaui kesadaran seseorang itu yang terjebak. Ya kan? Bagaimana melampaui kesadaran seseorang ke kesadaran sebagai yang transenden itu dulu gitu. Jadi tidak usah dianalisis dulu secara psikologi. Analisisnya tingkat kesadarannya dulu. Nah, dari situ kemudian itu bisa diurai gitu ya. Tingkat kesadaran seseorang itu apa saja? Tingkat kesadaran yang satu memiliki tubuh. Yang kedua, tingkat kesadaran yang memiliki status. Yang ketiga itu memiliki kekuasaan. Nah, ini bahasa jiwa kan ini. Kita kadang-kadang tuh ya dengan punya rumah sakit kita merasa berkuasa bisa menyembuhkan penyakit. Itu gara-gara punya rumah sakit, punya asuransi, akhirnya kita merasa punya kekuasaan. Lah itu seseorang itu malah. Seperti itu. Sebenarnya enggak perlu yakinkan, nggak perlu dikuatkan. Ini kan kita belajar kesadaran ini kan untuk bersaksi. Kalau di dalam tasawuf ya, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan ahli ilmu, tingkatan ahli ibadah, dia jago melakukan. Tapi kalau tingkatan yang lebih tinggi lagi itu tingkatan ahli penyaksian, ahli sufi. Kalau ini ahli ilmu, ahli ibadah, ini ahli sufi, itu dia jago bersaksi. Nah itu belajarnya di sini gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikuat-kuatkan gitu ya. Nggak perlu diperbanyak-banyak, itu enggak. Penyaksian. Jadi yang harus diteliti itu adalah rasa hidup. Apakah merasa misalnya dengan di rumah sakit aku akan sembuh? Itu berarti rasa kekuasaan tuh seseorang. Ya, itu yang harus ditemukan dalam diri. Tapi ini memang ya butuh ini ya, ya butuh kejujuran. Ya butuh difasilitasi lah istilahnya.
Lalu kemudian apakah ada ingatan bahwa saya ini sebagai yang memiliki status yang berpenyakit? Ya, itu. Lalu yang merasa memiliki tubuh itu juga perlu diselidiki gitu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan penyakit, tapi hubungannya dengan diri. Mau nggak sih ngurus dirinya? Jangan bukan ngurus gejalanya gitu. Itu persoalan juga ya. Mau nggak sih ngurus dirinya? Kan nggak mau biasanya tuh. Yang diurus tuh ya biasanya Gejalanya. bukan diri, tapi hasil. Ya itu ya memusingkan, belajar kesadaran itu memusingkan. Ya tapi mau nggak mau harus dijalani. Orientasinya itu harus Asli diubah. Bang, Asli pusing. Ya iya. asli. Ya karena tidak terbiasa meneliti diri gitu loh. Kita fokus melakukan, fokus memahami begitu ya. Nah, ini loh, penyaksi ini loh yang enggak dilatih. Itu yang tidak jelas. Apa ya? Jadi yang paling signifikan sebenarnya itu tarik garis batas dulu antara berpikir dan bersaksi. Ini kan tiap hari ini dijelaskan. Kapan saya bersaksi, kapan saya berpikir. Ya kan? Lalu berpikir kan juga ada levelnya deh. Sampai yang level konseptual. Ini harus dibedain dulu. Lalu kalau bersaksi itu kan nggak pakai konseptual lagi ya. Dia no mind. Nah biasanya berpikir ya belum punya kemampuan, apalagi bersaksi itu ya rumit. Akhirnya berobat. Suwen. Akhirnya ya Golek berobat. pas saya. Hmm? Lewat jalan pintas. Dan itu enggak ada apa ya, enggak ada perenungan gitu bahwa betapa ruginya saya ini. Harusnya ini penyakit saya ini bisa saya atasi dengan bersaksi, malah saya pergi berobat gitu ya. Enggak ada apa namanya itu spirit untuk mengevolusikan jiwa. Ya, dan itu budaya gitu ya. Dan itu budaya. Memang tantangan terbesarnya itu budaya. Soalnya kan yang ngomong kayak gini ya kita-kita aja. Coba kamu sakit berobat. Kamu sakit berobat. Bersaksi itu kan apaan gitu. Allah. Seperti itu. Jadi itu ya maksud saya ya King situ melihat ada yang budaya kita ini budaya konsumen. Dan itu salah kita sendiri. Salah kita. Karena itu tadi menghindari hal-hal yang sifatnya filosofis. Tidak mau. Nah, seperti itu. Saya juga bingung karena ini sebenarnya ini sudah apa ya? Seseorang yang transenden itu kan pelajaran yang tiap hari dah. Tiap hari. Dan yang seseorang ini kan selalu mendefinisikan dirinya berdasarkan gejala gitu ya. Seseorang itu mendefinisikan dirinya berdasarkan gejala. Itu kalau yang transenden kan mendefinisikan dirinya berdasarkan apa? Keberadaan Tuhannya gitu kan.
Jadi ada kesadaran tauhid di sana. Mungkin kalimat tauhid kita tahu, tapi kesadaran tauhid itu yang yang sulit. Kesadaran tauhid itu yang sulit. Karena itu dasar transenden sebenarnya kan kesadaran tauhid. Dasar transenden itu kesadaran tauhid. Sementara seseorang ini belum bertauhid, belum berkesadaran tauhid, masih seseorang itu dia manunggalnya dengan kekuasaan, dia manunggalnya dengan status, dia manunggalnya dengan tubuh. Kalau transenden kan manunggal dalam keesaan gitu ya. Seperti itu. Kalau dia manunggal dengan kekuasaan, dengan status, dengan materi ya, itu mestinya yang dipersoalkan. Cuma memang itu tadi ya, kalau King kesini mungkin cepat, jauh kayak begini. Tapi secara konsep kira-kira begitulah ya. Secara konsep itu kira-kira begitu. Harapannya ini kan King mengalami frustasi. Sengaja ini mengalami frustasi, lalu kemudian tuh lahir revolusi. Tapi yang lahir malah putus asa gitu ya, 50. Aku nggak bisa gitu ya. Ruwet. Harusnya marah dengan diri sendiri. Kenapa saya harus marah? Jangan, sulit men ya, mendingan mati. Mestinya itu kan ada kemarahan terhadap ya sistem gitu ya, katakanlah begitu, sehingga kemudian ya udah saya pelajari sendiri. Kalau ada yang nggak mengajari saya tentang, saya pelajari sendiri, kan mestinya gitu. Udah cabut semua impulsnya dok, saya mau ke Semarang. Baru dicabut, dok, lemas. Langsung ketakutan. Seperti itu. Cobalah ya, apa namanya ya. Ya kalau kelas-kelas kalau kelas-kelas pendek kan kita tiap hari membahas ini ya. Coba besok dicoba dengan kelas panjang gitu ya. Di tes dengan kelas panjang, ada perubahan nggak sih? Saya juga pingin tuh ngukur gitu, kenapa lambat ya orang belajar. Tapi kalau yang belajarnya di rumah, itu cepat loh dia. Kayak Pak Rudi ini udah sebulan di sini dia, nggak mau pulang pokoknya katanya. Kalau nggak udah marah dengan keadaan gitu ya. Udah marah dengan keadaan, kesel lah gitu. Nah kalau King ini kan belum marah dengan keadaan, malah putus asa dengan keadaan. Kalau lihat ini ya, saya tinggal di Jakarta 2 minggu, dia belum pulang. Kemarin saya tinggal lagi, dia nggak mau pulang, pokoknya marah dengan keadaan. Tak tunggu ya terus. Tadi saya balik, masih ada dia ya. Masih ada, ini paling nekat nih. Kalau yang lain kan, ya, dasarnya kita dimarah dengan keadaan. Seperti itu. Ya ini bagus nih ya, chaos, lalu krisis, revolusi. Chaos, krisis, bunuh diri. Tapi itu ya, apa namanya, kalau kita lihat ciri-ciri kepribadian, salah satu yang paling berbahaya dari trauma itu kan efeknya. Efeknya itu kita punya kepribadian itu jadi pesimis gitu. Itu ciri-ciri kalau
masih ada trauma yang belum sembuh gitu ya. Kalau pakai pendekatan psikologi begitu. Seperti itu. Ya gitu ya King ya. Jadi King itu perlu marah dengan keadaan. Bosan aku kayak gini. Bosan miskin. Bosan miskin. Bosan sakit. Harus muncul itu kemarahan terhadap keadaan. Lalu kemarahan itu melahirkan revolusi. Seperti itu. Udah jenuh dengan keadaan semacam ini yang berulang-ulang selama 40 tahun. King umur berapa? 60 ya? Umur berapa King? 45 Bang. Oh iya. Baru 45. Ya mestinya King itu udah inilah ya, udah. Harusnya udah inilah hantam meja gitu ya. Astagfirullahaladzim, ada Allah yang ikut kuliah ini. Allah, astagfirullahaladzim. Ini ada ini peserta Allah gitu. Disaksikan Allah. Ini King ini, bisa minta kesembuhan kepada Allah nih. Ya itulah ya. Jadi ya King perlu marah dengan keadaan, bosan. Kayak Parudi ini loh. Bang, berapa lama saya bisa ini? Malahnya udah di kantor aja terus kalau gitu. Minimal setahun. Yo wes. Minimal setahun ya wes ya. Bosan aku 40 tahun di luar enggak ada perubahan, mendingan di sini setahun. Oh ya udah katanya. Ambil menepi dulu lah dari kehidupan, geng. Dari dunia. Ya, menepi dulu, menepi. Ini loh polanya itu udah gini ya, transenden itu di dalam memuat kehidupan, dalam kehidupan itu ada dunia gitu ya. Ya kamu mutar-mutar di sini terus gitu. Ya mau 1000 tahun juga sama aja gitu. Karena dimensinya masih situ-situ. Kalau transenden, nah itu kehidupan itu bisa didevelop baru gitu. Itu yakin ya? Ya Bang. Harus marah. Marah nih Bang. Hah? Marah mau Marah udah. kok ngono. Marah gimana ini Bang? Marah itu impus dicabut, saya mau keluar. Wah, sama tuh nanti persetujuan dokter ya. Jadi itu perlu ada semacam inilah ya, kemarahan filosofis, tapi jangan kemarahan emosional ya. Itu kan mesti ada kemarahan filosofis, apa namanya, anomali begitu ya. Harus ada anomali. Apa nggak bosan tah hidup dalam dunia 40 tahun situ-situ aja? Ya mendingan kayak Mas Rudi, setahun aku Bang keluarin aku dari dunia ini, siapa aku? Asal sabar aja pokoknya. Sabar ditinggali. Nah iya. Jadi kalau belajar spiritual ya biar cepat. Itu ikuti iramanya yang sudah jadi, jangan minta ngikutin iramanya King. Di mana-mana itu belajar spiritual itu kan begini nih. Balik-balik kadang-kadang itu ya tadi kurang pengetahuan. Gitu. Share screen-nya kan. Oh iya.
Orang belajar spiritual itu gini loh, ininya itu. Ikuti irama yang ini, jangan minta diikuti iramamu gitu. Ya, tuh. Ikuti irama yang tengah ini. Itu baru jadi itu. Jangan minta ini ngikutin iramamu. Gitu ya. Itu apa namanya? Belajar spiritual itu gitu dulu saya. Cepat pintar. Karena kita ngikutin irama ini. Masing-masing jangan disama. Ini kan ada berapa orang di sini? Ada yang belajarnya ini sesuai dengan irama jiwamu apa ya gitu. Kamu nemunya apa? Irama jiwa apa yang kamu temukan di tengah-tengah ini? Seperti itu. Halo, Ging. Halo. Jadi gitu. Ikuti irama ya. Kadang-kadang itu kita ini punya irama sendiri, mau di gurunya mau disuruh ikut irama kayak gitu ya. Kamu jadi guru aja. Ini ya, kasih bocorannya gitu. Kasih bocorannya. Jadi kadang-kadang justru kayak ditinggal itu yang lebih penting biar irama jiwa yang lemah itu aktual tersadari gitu ya. Jadi nggak harus linier gitu, nggak harus linier dan nggak linier, nggak bisa spiritual itu linier. Seketemunya, ya seketemunya. Artinya tergantung irama yang dimainkan tuh, ya ikut. Mampu nggak jiwamu ikut dalam irama itu? Kalau belum mampu, disitulah masalahnya. Disitulah pelajarannya gitu. Itu poinnya ya. Mampu nggak jiwa kita misalnya, saya gurunya King gitu ya. Ya saya belajar tuh saya akan ikuti iramanya King ini. Mampu nggak jiwa saya ikuti iramanya King selama kata-kata 1 tahun? Oh banyak yang nggak kuat itu. Asem, aku udah punya anak istri, dia jomblo, tapi ya ada irama yang berbeda. Ya itu harusnya ketika kita menemukan irama yang berbeda dan kita tidak mampu menari dalam irama tadi, disitulah pelajaran penting. Itu pelajaran penting. Di situ kita harus develop. Hanya dengan begitu itu pembelajaran spiritual spiritualitas itu tumbuh. Kalau maunya sendiri-sendiri, nggak bisa, lambat, kabur-kaburan, nunggu kabur dulu 2 tahun balik lagi, kabur lagi, kayak seperti itu. Akhirnya nggak tuntas-tuntas. Oke, malam ini itu dulu ya. Nanti kita besok jam 10 ya Mas Camim ya. Insya Allah. Jam 10. Jam 9 tuh absen dulu gitu. Di absen lalu tujuannya itu apa, masalahnya sesungguhnya itu apa gitu ya. Terus yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya apa gitu. Di jam 10. Coba besok lah kita tes kelas panjang gitu, ngefek enggak sih? Kalau kelas panjang nggak ngefek, kelas pendek nggak ngefek, itu ciri-ciri harus ke Semarang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan kopi untuk besok ya. Jangan lupa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih King. Teman-teman kita berjumpa besok pagi ya di kelas Maulid Nabi, insya Allah jam 9 sampai sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.